Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Akmalia Fibri dengan NIM 245150407111081. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan basis data pada DB2. Mungkin sebelumnya, apa itu keamanan basis data pada DB2? Keamanan basis data pada DB2 adalah di mana proses mengatur akses data melalui user, role, dan privilege untuk memastikan data hanya dapat diakses dan diubah oleh pihak yang berwenang. Jadi jika suatu user tidak memiliki hak akses atau tidak memiliki wewenang, maka database tersebut tidak bisa, istilahnya tidak bisa diakses oleh user tersebut seperti itu. Lalu apa saja tahapan yang terdapat dalam keamanan database pada DB2 ini? Yang pertama ada autentifikasi dan yang kedua adalah otorisasi. Lalu apa itu autentifikasi? Autentifikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna yang ingin mengakses database. Nah, biasanya proses ini membutuhkan username dan password. Jadi jika suatu user yang memiliki password yang salah ketika ingin masuk ke dalam database, maka user tersebut tidak terautentifikasi gitu. Lalu yang kedua ini adalah otorisasi. Otorisasi adalah proses menentukan hak akses kepada pengguna yang sudah login ke database. Seperti itu. Lalu, apa itu user privilege dan role? Yang pertama, user adalah identitas atau seseorang yang digunakan untuk mengakses suatu database sesuai izin atau hak akses yang memang diberikan. Lalu, privilege adalah hak untuk melakukan operasi atau tindakan tertentu seperti select, insert, update, ataupun delete. Lalu yang terakhir adalah role. Role adalah kumpulan privilege yang dapat diberikan kepada satu atau lebih user. Jadi gunanya role ini adalah dia apa, tidak perlu mendefinisikan bahwa misalnya per user itu dia memiliki hak akses ini. Nah, dengan adanya role, jadi dapat memudahkan hak akses kepada beberapa user gitu. Mungkin seperti itu. Lanjut ke perintah grant and revoke. Yang pertama, grant adalah perintah untuk memberikan hak akses atau izin kepada user atau role. Sebaliknya, revoke adalah perintah untuk mencabut hak akses yang sebelumnya diberikan kepada user ataupun role. Seperti itu. Mungkin langsung saja ke studi kasus yang saya ambil, yaitu adalah pengaturan hak akses pada tabel seleksi masuk sistem PMB. Mengapa saya memilih studi kasus ini? Mungkin sistem PMB atau sistem penerimaan siswa baru menyimpan data penting mengenai jalur masuk perguruan tinggi. Nah, untuk menjaga suatu integritas atau kerahasiaan data, diperlukan pengaturan hak akses atau izin berdasarkan peran pengguna melalui mekanisme keamanan database pada DB2. Mungkin ini saya menjelaskan lebih detail lagi mengenai studi kasus ini. Tabel seleksi masuk menyimpan informasi berbagai jalur seleksi mahasiswa baru, seperti SBMPTN, SNMPTN, dan SPMK. Nah, data ini menjadi acuan penting dalam proses penerimaan sehingga akses terhadap tabel tersebut perlu dikendalikan agar tidak terjadi perubahan yang tidak sah. Dalam pengelolaan, hanya petugas PMB yang memiliki hak untuk menambah atau memperbarui data pada database tersebut. Nah, sedangkan kalau staf verifikasi hanya diberikan akses untuk melihat data tanpa adanya perubahan, tanpa dia bisa melakukan select, insert, ataupun lainnya. Nah, melalui pengaturan hak akses di DB2, keamanan serta integritas data tetap terjaga dan proses seleksi berjalan secara valid dan terkontrol. Nah, user privilege dan role yang saya butuhkan di studi kasus ini, yang pertama usernya itu adalah panitia PMB dan verifikator PMB. Nah, panitia PMB ini masuknya ke dalam role PMB admin dan dia punya privilege select, insert, ataupun update. Jadi dia bisa menampilkan, bisa melihat, bisa menginsert, ataupun bisa mengupdate. Nah, sedangkan kalau user verifikator PMB, dia masuknya ke role PMB view,
dan dia cuma bisa melihat atau select. Lalu di sini saya menampilkan isi dari tabel seleksi masuk pada database sampel DB yang ada di database saya. Dia seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada 3 jalur masuk, yaitu SBMPTN, SNMPTN, dan SPMK. Mungkin langsung saja ke simulasi dari keamanan database pada DP2 ini. Nah, yang pertama untuk membuat sistem keamanan pada database sampel DB, kita harus membuat user dengan perintah user add panitia PMB dengan password panitia PMB. Nah, selanjutnya di sini akan dimasukkan password untuk masing-masing user. Nah, ini pertama kita masukkan passwordnya, lalu sama seperti panitia PMB, verifikator PMB juga seperti itu. Nah, jika sudah membuat user, selanjutnya dapat membuat role. Nah, untuk membuat role, grant, ataupun pokoknya mengelola database sampel DB ini, kita harus connect atau masuk sebagai DB2 instance 1 usernya. Karena si DB2 instance 1 ini adalah instance owner. Istilahnya kayak dia yang punya semua akses untuk manage database sampel DB ini gitu. Nah, makanya ini saya masuk dulu sebagai DB2 instance 1 dan lalu membuat role, yaitu role PMB admin dan role PMB view. Seperti itu. Nah, jika sudah terbuat user dan role-nya, ini kita dapat memberikan akses-akses yang terdapat pada kasus ini. Nah, yang pertama, ini terdapat grant connect on database to user panitia PMB. Artinya, ini memberikan akses untuk connect pada user panitia PMB terhadap database gitu ya. Lalu selanjutnya ada grant select insert update on migrasi server seleksi masuk to role PMB admin. Nah, ini artinya role PMB admin itu diberi akses untuk bisa select, insert, update terhadap tabel seleksi masuk gitu. Lanjut, ini ada grant connect on database to user verificator PMB. Ini sama seperti sebelumnya, dia diberi akses untuk connect ke database si verifikator PMB-nya itu. Lalu selanjutnya ada grant select on migrasi server seleksi masuk to role PMB view. Ini dia artinya memberi hak akses kepada role PMB view untuk bisa select saja terhadap tabel seleksi masuk gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, gunanya role itu adalah jadi kita nggak perlu mendefinisikan kayak grant kayak gini tuh langsung ke user panitia. Dia dengan perintah grant role PNB admin to user panitia PMB, ini artinya kita mendefinisikan bahwa user panitia PMB ini dia juga masuk ke dalam role PMB admin dan otomatis dia punya hak akses yang ada pada role PMB admin gitu. Sama seperti user verifikator PMB juga, dia masuk ke dalam role PMB view di mana dia punya hak akses yang telah diberikan ke role PMB view seperti itu. Oke, lanjut setelah kita membuat hak akses dengan perintah grant, lanjut ke percobaannya karena kita ingin membuktikan bahwa benar nggak sih hak akses tersebut tuh bisa dilakukan oleh user yang telah diberikan hak akses gitu ya. Ini yang pertama kita percobaan terhadap user panitia PMB. Nah, jika ingin melakukan percobaan hak akses pada suatu user, dilakukan connect terlebih dahulu ke user tersebut. Artinya, jika kita ingin melakukan kayak percobaan hak akses, kita harus masuk sebagai user yang ingin dicoba hak aksesnya gitu loh. Nah, ini kita masuk dulu sebagai user panitia PMB, karena kan sebelumnya kita masuknya sebagai user DB201 kan. Nah, ini makanya kita ingin mencoba terhadap user panitia PMB, maka itu kita masuk sebagai user panitia PMB dulu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dia karena dia masuknya ke role PMB admin, yaitu dia punya akses select, insert, sama update. Nah, ini coba dilakukan percobaan, select terhadap tabel seleksi masuk, berhasil. Ini juga perintah insert untuk menambahkan baris baru atau data baru di tabel seleksi masuk juga dia diizinkan atau diberi hak aksesnya. Begitu juga dengan update migrasi server gitu.
Oke, lanjut ke percobaan hak akses terhadap user verifikator PMB. Nah, seperti yang saya sebutkan, dia masuk dulu sebagai user verifikator PMB, lalu, karena user verifikator PMB itu dia masuknya ke role PMB view yang di mana dia cuma bisa select, berarti ini kita coba untuk, akses select-nya aja. Nah ini, dia bisa menampilkan isi dari tabel seleksi masuk gitu. Oke, nah, eee, karena kita udah mencoba percobaan yang berhasil, maka di sini saya ingin membuktikan bahwa, jika si user ini nggak diberi hak akses, maka terdapat juga percobaan hak akses yang gagal gitu. Nah ini pertama saya seperti sebelumnya, kita sebagai user panitia PMB dulu, connect, habis itu karena sebelumnya si user panitia PMB ini cuma bisa select, insert, sama update, maka di sini saya mencoba untuk melakukan delete apakah bisa atau tidak dan ternyata tidak bisa karena dia tidak atau tidak terautorisasi karena dia nggak punya hak aksesnya gitu, nggak diberi hak aksesnya gitu. Begitu juga dengan user verifikator PMB karena dia cuma bisa select, ini saya coba untuk update, dia juga nggak bisa karena dia tidak mempunyai hak akses untuk update, karena dia cuma bisa select aja gitu. Nah, karena tadi kita sudah memberikan hak akses dengan perintah grant, terdapat juga pencabutan hak akses dengan perintah revoke. Jadi di sini saya coba untuk, mencabut user panitia PMB terhadap role PMB admin. Dengan, langkah yaitu pertama kita seperti saya sebutkan tadi, kita harus masuk sebagai DB2S1 untuk, mengelola hak akses pada sampel DB ini. Nah, kita sebagai DB2S1 dulu, habis itu kita melakukan revoke role PMB admin from user panitia PMB. Nah, ini successfully. Jadi, mulai dari sini user panitia PMB bukan lagi role dari role PMB admin, bukan role-nya user panitia PMB lagi gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kesimpulan dari simulasi kali ini adalah DB2 mendukung pengaturan akses yang rinci melalui role. Nah, pada kasus ini, panitia PMB mempunyai akses yang penuh untuk mengelola data seleksi, sedangkan verifikator PMB hanya dapat melihat data. Dengan pembagian hak akses sesuai wewenang usernya masing-masing, sistem dapat menjadi lebih aman dan terkontrol. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.